Janganlah pernah menjadikan Ramadan sebagai topeng dalam kehidupan kita, tapi jadikanlah Ramadan sebagai wajah asli kita dalam menjalani 11 bulan kehidupan berikutnya. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul karimul mannan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بأشرف الأديان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والعرفان. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس Wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah Masjid Al-Wiqayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari yang bahagia ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan nikmat sehat wal afiat, dalam keadaan nikmat panjang umur dalam taat, terutama dalam keadaan nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah kita sama-sama dapat bermuajahah dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni ibadah salat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah-ibadah yang kita laksanakan mendapatkan keridhaan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tercurah kepada Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan kita umatnya, yang insyaAllah kita mampu menjalankan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan senantiasa kita selalu mendapatkan syafa'atul uzma hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan siang hari yang baik ini pula Al-Fakir berwasiat, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala apa yang telah Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi segala apa yang telah Allah larang. Karena dengan takwalah kita akan mendapatkan kebahagiaan, baik itu bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Bulan Ramadan, bulan dengan berbagai macam kemuliaan ukhrawinya, telah berlalu pergi meninggalkan kita, pergi untuk selamanya atau akan kembali pada tahun berikutnya. Semua itu masih dalam tanda tanya. Kita hanya bisa berdoa dan berharap agar Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik lagi, dalam keadaan sehat dengan penuh dengan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berlalunya bulan suci Ramadan,
banyak pelajaran hukum dan hikmah, faidah dan fadilah yang dapat kita petik untuk menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan kita di bulan-bulan berikutnya. Karena kita telah diingatkan oleh pesan ulama, kun rabbaniyan wa la takun ramadhaniyan. Jadilah hamba-hamba Allah dan janganlah kamu menjadi hamba-hamba Ramadan. Seluruh perbuatan dan amal-amal baik kita yang sudah kita laksanakan, yang menjadi kebiasaan kita yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan kemarin, diharapkan mampu membentuk karakter dan tabiat untuk berbuat hal yang sama setelah Ramadan berlalu pergi meninggalkan kita. Janganlah pernah menjadikan Ramadan sebagai topeng dalam kehidupan kita, tapi jadikanlah Ramadan sebagai wajah asli kita dalam menjalani 11 bulan kehidupan berikutnya. Apa yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan kemarin, semuanya telah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan Allah Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan semua apa yang telah kita lakukan. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Tidak ada satupun perbuatan kita yang akan luput dari pengawasannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di bulan suci Ramadan kemarin Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan kita bangun dini hari, Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita mendirikan salat di waktu subuh, Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar istighfar kita, mendengar permohonan ampunan kita yang setiap hari, setiap saat di bulan suci Ramadan kita panjatkan. Namun alangkah malunya kita apabila selepas Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan kita tidur terlelap bahkan sampai melampaui waktu salat subuh. Kalau selama sebulan penuh kita kosongkan perut kita dari makanan dan minuman yang halal di siang hari, namun alangkah nistanya kita apabila selepas Ramadan kita isi perut kita dengan makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah celakanya kita, bibir yang di bulan suci Ramadan kemarin selalu kita pergunakan untuk berzikir, berdoa dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Namun selepas Ramadan kita gunakan bibir yang sama untuk berghibah, untuk membicarakan keburukan orang lain, mencela dan mengumpat, bahkan mencaci maki orang lain. Apabila selama Ramadan kita telah menyempatkan diri kita untuk mendatangi masjid untuk salat berjamaah, kita bangun di sepertiga malam untuk sahur dan tahajud, kita berempati terhadap fakir miskin, kita meneteskan air mata saat bermunajat dan bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta berbagai kebaikan-kebaikan lainnya yang telah kita lakukan, maka janganlah sampai kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan kemarin hanya menjadi wajah indah kita yang bersifat sesaat, akan tetapi jadikanlah ia sebagai perhiasan jiwa yang tetap bertahan dan terlaksana setelah Ramadan pergi meninggalkan kita. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah selepas Ramadan kita akan semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Islam, ataukah justru kita semakin jauh? Hanya diri kita yang mampu membuktikannya. Oleh karena itu ada 3 pesan dan kesan Ramadan yang sudah semestinya kita pegang teguh bersama sesudah Ramadan yang mulia ini pergi meninggalkan kita.
Pesan yang pertama dari Ramadan adalah pesan moral atau tahdzibun nafsi. Artinya kita harus selalu mawas diri pada musuh terbesar umat manusia, yaitu hawa nafsu sebagai musuh yang tidak akan pernah berdamai dengan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa jihad yang paling besar adalah jihad melawan diri kita sendiri. Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali pernah berkata bahwa pada diri manusia terdapat 4 sifat. 3 sifat berpotensi untuk mencelakakan kita manusia, dan 1 sifat lagi berpotensi mengantarkan kita manusia menuju pintu kebahagiaan. Yang pertama ada sifat bahimah, yaitu sifat kebinatangan yang ada pada diri manusia. Tanda-tandanya mereka menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya tanpa ada rasa malu. Yang kedua ada sifat sab'iyah, yaitu ada sifat buas pada diri manusia. Tanda-tandanya banyaknya kezaliman dan sedikitnya keadilan. Yang kuat akan selalu menang, sedangkan yang lemah akan selalu kalah meskipun ia benar. Dan yang ketiga ada sifat syaitaniyah di dalam diri manusia. Tanda-tandanya ia mempertahankan hawa nafsunya yang menjatuhkan martabat manusia. Hadirin rahimakumullah, jika ketiga sifat ini lebih dominan, lebih mewarnai sebuah masyarakat atau bangsa, niscaya akan terjadi sebuah perubahan tatanan sosial, keadaan masyarakat yang sangat mengkhawatirkan, di mana keadilan akan tergusur oleh kezaliman, hukum akan bisa diperjualbelikan, undang-undang bisa dipesan, sulit membedakan mana yang hibah dan mana yang suap. Penguasa akan lupa tanggung jawabnya, seluruh tempat akan dipenuhi oleh keburukan, dan kebaikan menjadi sesuatu yang terasing bagi kita. Ketaatan akhirnya dikalahkan dan kemaksiatan dan seterusnya. Sedangkan satu-satunya sifat yang membahagiakan hadirin rahimakumullah adalah sifat rububiyah, sifat yang ditandai dengan keimanan, sifat yang ditandai dengan ketakwaan dan kesabaran yang telah kita bina bersama-sama sepanjang bulan Ramadan kemarin. Orang yang dapat mengoptimalkan dengan baik sifat rububiyah di dalam jiwanya, niscaya jalan hidupnya akan disinari oleh cahaya Al-Quran. Perilakunya dihiasi budi pekerti yang luhur. Ia akan menjadi insan muttaqin, insan pasca Ramadan yang menjadi harapan setiap orang. Insan yang menampakkan 3 hal sebagai pakaiannya, mampu menahan dirinya dari hawa nafsunya, memberi maaf kepada orang lain, dan berbuat baik kepada sesama. Wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, Allahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang lain, Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pesan yang kedua dari Ramadan adalah pesan sosial. Pesan sosial ini terlukiskan dengan indah. Indah di sini justru terlihat pada detik-detik akhir Ramadan gerbang menuju bulan Syawal, di mana kita umat muslim telah mengeluarkan zakat fitrah kepada asnafus samaniyah, terutama kepada kaum fakir miskin. Tampak bagaimana tali silaturahim kita serta semangat kita untuk berbagi demikian nyata terjadi. Semangat zakat fitrah ini melahirkan kesadaran untuk kita saling tolong menolong antara orang-orang yang kaya dan orang-orang yang miskin, antara orang-orang yang hidupnya berkecukupan dengan orang yang hidupnya kesehariannya serba kekurangan. Sejalan hatinya, karena kita semua adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan bertolong-tolonglah kamu atas kebaikan dan takwa,
dan janganlah kamu tolong menolong atas dosa dan permusuhan. Sesungguhnya Allah amat pedih siksanya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan pesan yang terakhir, pesan yang ketiga dari Ramadan adalah pesan jihad. Jihad yang dimaksud adalah mengorbankan segala yang kita miliki, baik itu tenaga kita, baik itu harta benda kita, baik jiwa kita, untuk mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama adalah jihad melawan diri kita sendiri yang disebut dengan jihadul akbar, jihad yang paling besar. Dengan demikian, jihad akan terus hidup di dalam jiwa umat Islam, baik itu dalam kondisi peperangan maupun dalam kondisi damai. Jihad tetap akan dijalankan. Dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini, jihad yang kita butuhkan bukanlah jihad mengangkat senjata, akan tetapi jihad mengendalikan diri, mendorong terciptanya sebuah sistem sosial yang bermartabat, yang berkeadilan dan sejahtera, serta bersendikan atas nilai-nilai agama dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jihad untuk mengendalikan hawa nafsu dari seluruh hal yang dapat merugikan diri kita sendiri, terlebih-lebih lagi merugikan orang lain. Hadirin rahimakumullah, inilah 3 pesan yang disampaikan oleh Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memikul tanggung jawab untuk merealisasikan ketiga pesan ini ke dalam bingkai kehidupan yang nyata. Marilah kita bersama-sama mengendalikan hawa nafsu kita untuk tidak terpancing pada hal-hal yang terlarang dan merugikan orang lain, menjalin hubungan silaturahim serta kerjasama sesama muslim tanpa membedakan status sosialnya, serta menyandang semangat jihad untuk membangun sebuah sistem sosial yang bermartabat, berkeadilan dan sejahtera. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azima li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم سيدنا محمد رسول الله والفضل والبركة إنك لا تخلف الميعاد. صلاة جامعة رحمكم الله. صلي فرض الجمعة ركعتين إمام. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها
فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله